Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang selalu mendukung channel ini, yang baru melihat, baru mengikuti, alangkah baiknya kalian bantu channel saya dengan like, comment, dan subscribe. Sebelum kita memulai kajian ini, kita akan memulainya dengan seperti biasa, yaitu kita membaca Yaumul Fatihah, Al-Fatihah. Teman-teman, kemarin kita sudah mengkaji suatu hadis bab tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita mengenal Rasulullah SAW begitu mendalam? Untuk menanamkan di dalam hati kita kecintaan penuh kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan beliaulah pembawa ilmu yang mana melalui malaikat Jibril yang Allah telah wahyukan kepada beliau. Sehingga jika hati kita bersih, jika hati kita murni mencintainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan memberikan kefahaman agama yang luar biasa. Maka dari itu kita mengenal dari Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW yang kurang lebih bahwasanya Rasulullah SAW ini tidaklah pendek ataupun tinggi. Begitu juga dengan kulit beliau. Beliau tidaklah putih ataupun hitam. Jadi tengah-tengah sawo matang. Dan rambut beliau tidaklah lurus ataupun keriting. Namun ikal. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang bentuk tubuh Rasulullah SAW. Sehingga untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka lebih mengenal dari Rasulullah SAW. Bahkan siapapun yang meniru dari kehidupan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada dirinya keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada para sahabat. Maka teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca hadis ini dan mendengarkan untuk meniru-niru dari kehidupan Rasulullah SAW dan mencontohi dari seluruh dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka kita lanjutkan hadis selanjutnya yang mana diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'idun ma baina mankibai azimal jummati ila sahmati uzunain alaihi hullatun hamra'u ma ra'aitu say'an qattun ahsanu minhu. Rasulullah SAW adalah seorang pria yang berperawakan sedang. Maksudnya tidak tinggi ataupun rendah. Bahunya bidang. Di bahu Rasulullah SAW ini bidang. Rambutnya lebat. Mencapai daun telinga. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiada seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripadanya. Sehingga dari yang meriwayatkan ini mengatakan ia tidak pernah melihat orang yang setampan Rasulullah SAW dan ketampanannya akan lebih menonjol tampak ketika beliau menggunakan pakaian berwarna merah. Ada riwayat lain mengatakan merah di sini beliau memakai warna merah hati. Nah,
Nanti kita akan membaca hadis selanjutnya dan kita akan memahami seluruhnya dari cara Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Dan masih juga dalam bersumber dari Al-Bara' bin Azib, ia mengungkapkan kembali, ma ra'aitu min di limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma baina mankibaihi lam yakun bil qasiri wala bit tawil. Aku tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi. Maksudnya rambutnya rapi, terurus dengan baik. Dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Jadi Rasulullah SAW di sini pun nanti akan diceritakan bagaimana rambut Rasulullah. Rasulullah pernah rambut panjang, Rasulullah pernah rambutnya bagaimana bentuknya, akan dijelaskan di dalam hadis-hadis berikutnya. Kedua bahunya bidang. Jadi bahu beliau ini bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlalu tinggi, terlampau tinggi. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Khulaid dan Waqi' dari Sufyan dari Abu Ishaq yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikemukakan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya keponakan sepupunya Rasulullah. Masih keluarga anak pamannya Rasulullah SAW. Jadi beliau telah menikahi anak Rasulullah SAW, yaitu bernama Fatimah. Beliau juga meriwayatkan dalam hadis, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir sayun kafani wa qadamain dahmun ra'si dahmul karadisi tawilul mashrabati idza masa takaffa'a ka'annama yanhadu min sobabin lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiadalah berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, kepalanya besar, demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya memanjang. Bila beliau berjalannya gontai, seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Maksudnya jalannya seperti menurun cepat dan jalan yang indah. Bulu dadanya memanjang. Maksudnya bulu dada beliau ini tipis dan menyambung ke perut. Bulu dada beliau tipis dan indah. Tidak pernah aku melihat orang seumpama beliau. Maksudnya tidak pernah melihat orang yang sebagus dari Rasulullah SAW, baik sebelum maupun sesudahnya. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail dari Abu Nuaim, dari Al-Mas'udi, dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, yang bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitulah keindahan dari
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini makhluk yang indah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah, yaitu agama Islam, penutup para nabi, sehingga tubuhnya bidang, ya kan, tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Dan beliau, ya, sebagaimana yang tadi kita dengar, jika menggunakan pakaian merah maka akan tampak ketampanan beliau, kegagahan beliau dengan pakaian merah tersebut. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Namun di sini banyak hadis-hadisnya, tentu kita baca semuanya untuk kita ini lebih mengenal dari Rasulullah SAW. Ini hadis juga bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang dikemukakan. Lam yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilin mumaghidin wala bil qasiri mutaraddidi wa kana rab'atan minal qaumi lam yakun bil ja'dil qattati wala bis sabti kana ja'dan rojulan walam yakun bil mutahhami wala bil mukahsami wa kana fi wajhihi tadwir abyad mushribu ad'ajun ainain ahdamu ashfar jalilul masyashi wa katab ajradun zu masrabati sya'tul kafain wal qadamain idza masya taqalla'a ka'annama yanhadu fi sobabi wa iza tafattat ma'an baina katifain ila akhir hadis. Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung-gulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikar bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan. Tadi ada riwayat depan bilang tidak putih. Ya putih, tapi tidak putih yang seperti putih yang putih bule kan diceritakan tadi. Tapi di sini putihnya Rasulullah putih yang indah, putihnya bersih kemerah-merahan. Matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Mata beliau ini hitam. Dan banyak juga riwayat-riwayat mengatakan mata yang indah itu adalah mata yang berwarna hitam. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusar. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Maksudnya ya selayaknya laki-laki. Bila beliau berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Jadi jika Rasulullah SAW dipanggil oleh seseorang ataupun siapapun yang memanggil, maka beliau dengan takzim, dengan hormat, tidak membedakan, beliau akan memalingkan seluruh badannya, bukan kepala saja, tapi beliau seluruh tubuhnya. Itulah ketinggian dari akhlak Rasulullah SAW.
Di antara kedua bahu terdapat khotamun nubuwah, ada tanda kenabian, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat kepadanya. Jadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat dengan akhlak dan takzimnya Rasulullah SAW, tentu orang-orang akan meletakkan rasa hormat kepada beliau. Kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Jika seorang itu kenal, maka dia akan mencintai dari Rasulullah SAW. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seindah dan seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubaidah bin Dalail al-Basri. Juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujar dan Abu Ja'far Muhammad bin Husain dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putranya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah teman-teman, jangan lupa dukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe. Kalian mendukung, semoga kita dilimpahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam dirinya Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.